Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Biar kiranya Roh Kudus tetap menuntun dan memimpin kita. Hidup kita bukan sekedar hidup, tetapi hidup kita penuh makna dan arti. Kehidupan yang bermakna dan berarti dimulai ketika hidup kita jalani bersama dengan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang bermakna dan berarti. Karena itu, saya rindu kembali melanjutkan apa yang saya sampaikan, bahwa hidup kita seharusnya bukan sekedar hidup. Hidup kita begitu bermakna dan berarti. Terlalu naif, terlalu kasihan sekali kalau hidup kita hanya kita berpikir sebatas berkat, sebatas kerja. Karena kalau cuma sekedar hidup, tentu monyet di hutan juga bisa hidup. Lembu dan sapi juga bisa bekerja kalau hidup kita cuma sekedar bekerja. Dan kita sudah belajar bahwa hidup kita tidak ada bedanya dengan binatang yang dibinasakan. Kalau dalam hidup kita ini kita tidak memahami makna dan arti tujuan Tuhan memberi kehidupan kepada kita. Kita ada di dunia bukan kebetulan. Hidup kita bukan tentang kita, tetapi hidup kita tentang Allah yang menciptakan kita. Karena kita ada di dunia bukan karena kita mau, orang tua kita, atau apapun, tetapi kita ada karena sebuah tujuan Allah yang jelas. Karena itu kita perlu memahami bahwa kehidupan kita terlalu mahal, terlalu luar biasa sekali. Dan kita melihat bahwa waktu-waktu yang Tuhan percayakan ini begitu singkat, karena hidup manusia cuma kayak uap, kayak bayang-bayang. Karena itu ada beberapa pertanyaan yang saya rindu saudara bisa renungkan. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Untuk hidup kita bermakna, kita tidak nunggu kaya, tidak nunggu sukses, tidak nunggu hebat atau terkenal baru hidup kita bisa bermakna. Tetapi ketika kita mengisinya dengan benar, karena ada sebuah statement yang saya buat, apa yang Anda dapatkan itu kita akan tinggalkan, tetapi apa yang kita berikan akan mengikuti kita sampai pada kekekalan. Karena itu kematian seharusnya bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Seperti hari ini kita sedang hidup di mana orang, atmosfer ketakutan akan mati itu begitu luar biasa karena COVID-19. Padahal saudara harus percaya, sebagai orang percaya, hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Karena itu hidup kita bukan masalah mati atau hidup, tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita. Paulus berkata, hidup bagiku Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Jadi mana yang aku mau pilih, katanya. Dia jadi bingung. Nggak penting akhirnya. Yang penting selama aku hidup, aku memberi buah. Sehingga mati menjadi sebuah keuntungan, kebahagiaan. Karenanya Wahyu 14 ayat 13 berkata bahwa berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Kita nggak bisa menghindar dari kematian. Manusia ditentukan satu kali akan dikodratkan, ditakdirkan. Saya dan saudara tidak bisa menghindar dari kematian. Entah mati karena sakit, entah mati karena COVID, entah mati karena apapun. Nggak penting, karena semua kita pasti akan mati. Tetapi ayat itu berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Pertama, karena dia akan berhenti dari segala kelelahan. Jadi dunia ini tempat di mana kita bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar kebaktian, mimpin pujian, tetapi Tuhan sudah desain sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan. Karena pekerjaan itu sudah ada sejak dalam kekekalan. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Karena itu dia berkata, bekerjalah jangan hanya untuk makanan yang fana, hal-hal lahiriah, tapi bekerjalah untuk kekekalan. Karena itu kematian seharusnya bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi tidak mengerjakan, menyelesaikan panggilan Allah, itu yang harusnya menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita. Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir pertandingan yang baik. Kenapa? Dia mengisi hidupnya, dia menyelesaikan sisa hidupnya, dia mengisi keberadaan hidupnya dengan melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Maksud abadi Allah itu. Karena itu Wahyu 14 ayat 13, orang berhenti dari kelelahan. Kenapa? Dia bahagia mati karena hidupnya dia isi untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Dia berhenti dari segala kelelahan dan segala perbuatannya mengikuti dia. Maksudnya apa? Makanya
1 Korintus 15 ayat 58, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Bapa muliakanlah aku, karena aku telah memuliakan engkau. Dengan jalan apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan. Karena itu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hidup kita? Apa yang harusnya kita lakukan? Jadi hidup saudara jangan hanya sekedar hidup. Sehingga yang menjadi kekhawatiran saya adalah bukan masalah kematian, tapi apakah kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan kalau kita nggak kerjakan, ya itu sayang sekali. Kita cuma sekedar hidup artinya. Kita cuma menghabisi waktu di dunia, sayang sekali. Dan pekerjaan itu adalah kita memuridkan orang, menemani orang, membawa hidup kita pada kesempurnaan Kristus, dan membawa hidup orang, menemani, menasihati orang. Seperti kata Kolose 1 ayat 28-29. Paulus berkata, apa yang dipergumulkannya dengan segenap tenaga, apabila tiap-tiap orang kupimpin, kunasehati. Kemana? Membawa tiap-tiap orang pada kesempurnaan Kristus. Jadi pemuritan adalah di mana kita menemani hidup orang untuk hidupnya menjadi seperti Kristus. Bagaimana supaya kita hidup bukan sekedar hidup? Ambil keputusan, sesuaikan diri dengan rancangan Allah. Kita disuruh, hendaklah ketika kita dipanggil, kita berada pada situasi panggilan kita. Tidak harus jadi pendeta untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan. Kita menyesuaikan diri, menundukkan diri kepada rancangan Allah, kepada panggilan Allah. Itu yang pertama. Jadi kita diselamatkan dan dipanggil bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan dalam Kristus Yesus sejak permulaan zaman. Jadi kita sesuaikan karena kita ada tidak kebetulan. Yang kedua, beri nilai pada hidup saudara dengan mengikuti ketika kita hidup ini dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ingat, dunia ingin coba mengubah destiny kita, mengubah identitas kita, mengubah value hidup kita. Seperti Daniel dan teman-temannya di Babel, mereka dirubah namanya. Jadi iblis memakai dunia supaya kita tidak sampai kepada tujuan hidup kita. Kita punya identitas kita menjadi berbeda. Ingat, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita umat kepunyaannya. Kita dikeluarkan dari gelap untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Karena itu seperti ayat hafalan kita dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi tugas kita berhimpun di sebuah gereja lokal, masuk di dalam kelompok kecil, dan setiap pribadi keluarga kita adalah agen kerajaan Allah itu. Untuk apa? Memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi tugas kita adalah memenuhi segmen-segmen hidup yang ada ini. Saudara sebagai guru, sebagai pebisnis, sebagai pendeta, sebagai apa saja, kitalah yang mengalirkan segala yang baik, segala yang benar, segala yang suci, segala yang mulia. Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada siapapun, tapi Dia memberikan kemuliaannya kepada siapa? Kepada gereja, kepada saudara. Saudara yang mengalirkan. Itulah tanggung jawab kita. Karena itu melalui pemuritan, kelompok kecil, kita dapat membentuk atau menghasilkan manusia-manusia rohani. Untuk apa? Mengekspresikan kebenaran Allah di setiap peri kehidupan, sehingga hidup kita bukan sekedar hidup. Maka apa yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kita bisa berkata, finishing well, sudah selesai, I am finished. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah hidup anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Lawat dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.